Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 4. Apa kabarnya sore ini? Semoga terus semangat ya. Yuk kita ikuti pembahasan soal berikut ini. Soal yang akan kita bahas hari ini ada 4 soal ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 60. Caranya ya, yang pertama adalah kita harus paham dulu tentang apa itu bilangan prima ya. Setelah itu pertama-tama bilangan 20 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, yaitu angka 2. Hasilnya 10. Setelah itu 10 kita bagi kembali, masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. Nah, 5 ini adalah bilangan prima, maka kita berhenti di sini ya. Sehingga bisa kita lingkari ya, yang termasuk bilangan prima yaitu adalah angka 2, 2 dan 5. Sedangkan faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Ya, semoga Ananda sudah paham ini ya. Kemudian bisa kita tulis ya, faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5, atau sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, sekarang kita cari faktorisasi dari 60 ya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2, hasilnya adalah 30. Setelah itu kita masih bisa bagi 2 ya, hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini adalah bilangan ganjil ya. Jadi kita bisa bagi dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu angka 3 ya. Didapatkan di sini adalah angka 5. Ya, 5 sudah masuk ke dalam golongan bilangan prima. Jadi kita berhenti di sini. Sehingga faktorisasi prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau sama dengan 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ya. Selanjutnya untuk mencari FPB, di sini FPB ada kata kuncinya, yaitu pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ya, Ananda perhatikan ya dengan baik. Ya. Dari faktorisasi prima 20 dan 60 mana bilangan yang sama? Ya. Apakah 2 atau 5 ataukah 3? Wah, ternyata adalah 2 dan 5. Ya, di sini pangkatnya sama untuk 2 pangkat 2 ya. Jadi bisa kita langsung tulis ya. 2 pangkat 2 dan di sini ada bilangan yang sama itu 5. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Ya, atau sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Sedangkan untuk KPK dari 20 dan 60 adalah kita temukan hasilnya sama dengan 60. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan FPB dan KPK dari 24 dan 28. Untuk mencari hasilnya sama dengan soal nomor 1 yang tadi ya, kita terlebih dahulu mencari faktorisasi primanya ya. Ingat dari bilangan 24 kita bagi dulu dengan
bilangan prima terkecil yaitu angka 2, kita dapatkan angka 12. Ya, kita bagi lagi mendapatkan 6 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga faktorisasi prima dari 24 hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau sama dengan, kita lihat ada berapa bilangan 2-nya? Ada 3. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya kita cari faktorisasi dari 28 dengan cara pohon faktor. Ya, 28 kita bagi dengan bilangan prima 2 sama dengan 14. 14 kita bagi 2 kembali sama dengan 7. Nah, 7 ini sudah merupakan bilangan prima. Jadi kita berhenti di sini, sehingga faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7, ya, atau sama dengan, karena bilangan 2-nya ada 2, 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita cari KPK-nya, ya. Kata kuncinya untuk KPK di sini adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, oke, kita lihat ya, ada bilangan yang sama yaitu 2 tapi dengan pangkat yang berbeda. Ya, ada yang pangkat 2 dan pangkat 3. Jadi, yang kita ambil terlebih dahulu adalah yang pangkatnya terbesar, ya. Dan di sini juga ada bilangan 3 dan bilangan 7. Ya. Sehingga bisa kita tulis KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Ya, jadi ketika mencari KPK semua bilangan kita masukkan ya, Ananda. Ya, tapi untuk bilangan yang itu kita ambil dengan pangkat terbesar. Ya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, ya, sehingga bisa kita tulis 8 dikali 3 dikali 7, ya, atau sama dengan 8 dikali 21, sama dengan hasilnya 168. Selanjutnya untuk FPB-nya Bu Guru langsung saja ya. Hasilnya adalah 4. Soal nomor 3, tentukan FPB dan KPK dari 30 dan 50. Jawabannya adalah, ya, kita tentukan FPB dan KPK dari 30 dan 50. Ya, kita cari faktorisasinya terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor. Kita gunakan bilangan prima terkecil yaitu angka 2. Kita dapatkan situ 15. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Dan situ sudah berhenti, sehingga didapatkan faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Ya. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 50. Kita bagi 2, hasilnya 25, dan 25 ini adalah bilangan ganjil. Ya. Kita bagi dengan faktor prima, ya, yaitu bilangan 5, sehingga didapatkan 5. Di sini kita sudah dapat ujungnya, yaitu sama-sama bilangan prima. Sehingga faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5, atau sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2, karena di sini 5-nya ada 2. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ya, kita amati dulu ya. Manakah bilangan yang sama? Oh, ternyata ada 2 bilangan yang sama, yaitu angka 2 dan angka 5. Ya. Untuk angka 2 kita tulis sama-sama angka 2-nya, dan untuk bilangan 5, ya, kita ambil pangkat terkecil yaitu 5 pangkat 1, sehingga 2 dikali 5 sama dengan 10. Hasilnya FPB-nya adalah 10. Selanjutnya kita cari
faktorisasinya prima, kita cari lagi KPK-nya ya. Untuk KPK kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Oke, jadi semua bilangan kita masukkan. Ada di sini ada angka 2, ada angka 3, dan untuk bilangan yang sama dengan pangkat berbeda kita ambil pangkat yang terbesar. Sehingga bisa kita tulis angka 2, kita masukkan angka 3, dan kita masukkan angka 5 pangkat 2. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 atau sama dengan 25. Sehingga KPK-nya adalah 6 kali 25 sama dengan 150. Oke, sekarang kita masuk soal terakhir, yaitu tentukan FPB dan KPK dari 50 dan 120. Jawabannya adalah ya, kita ingat kembali ya bilangan prima, yaitu ada angka 2, 3, 5, 7, 11 dan 13 ya, untuk membantu kita ketika kita mencari faktorisasi prima. Kita cari dulu faktorisasi prima dari 50 dengan pohon faktor. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu bilangan 2, sehingga hasilnya 25. Dan 25 ini adalah bilangan ganjil. Jadi kita bisa bagi dengan faktor bilangan prima yaitu 5, sehingga hasilnya sama dengan 5. Nah, di sini kita sudah berhenti ya. Jadi faktorisasi prima dari 50 bisa kita tulis yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Selanjutnya bisa kita tulis juga 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita lanjutkan dengan mencari faktorisasi prima dari 120 menggunakan pohon faktor ya. Kita ambil bilangan prima angka 2, kita dapatkan 60. Selanjutnya 60 masih bisa kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 30. 30 pun masih bisa kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 15. Nah, di 15 ini adalah bilangan ganjil ya. Kita bagi dengan bilangan prima setelahnya, yaitu kita coba dengan angka 3 ya. Yaitu kita dapatkan di sini sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 sudah selesai karena dia sudah merupakan bilangan prima. Sehingga 120 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 ya, atau bisa kita tulis 120 sama dengan 2 di sini ada 3 angka, sehingga bisa kita tulis dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Oke. Maka 50 ya bisa kita tulis kembali, yaitu tadi faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5 pangkat 2, sedangkan faktorisasi prima dari 120 yaitu 2 di pangkat 3 dikali 3 dikali 5 ya. Untuk mencari KPK-nya kita bisa tandai bilangan yang sama ya. Kita mencari FPB-nya terlebih dahulu ya. FPB kuncinya adalah kita cari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil ya. Kita dapatkan ya hasilnya adalah 2 dikali 5 atau sama dengan 10 ya. Sedangkan untuk KPK-nya kita masukkan semua bilangannya yang ada, yaitu terdiri dari
angka 2 dan kita cari dengan pangkat yang terbesar. Kita ambil 2 pangkat 3. Untuk 5 ada 2 yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar yaitu 5 pangkat 2 dan kita masukkan juga bilangan 3. Nah, atau sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikali 3. Hasilnya adalah 600. Ya, semoga Ananda semakin paham ya. Jadi FPB dan KPK dari 50 dan 120 adalah 10 untuk FPB-nya dan KPK-nya adalah 600. Ya, mudah-mudahan dengan mengikuti pembahasan ini Ananda semakin paham. Sudah selesai. Terima kasih Ananda yang sudah menyimak pembahasan soal hari ini. Semoga Ananda semakin mahir dalam berhitung dan semakin memahami pelajaran tentang KPK hari ini. Bu Guru mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.